Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari dan Safia akan menjelaskan tentang nilai ekonomi. Pemeliharaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat dipandang sebagai pilihan utama atau preferensi yang positif, terutama untuk air dan udara yang lebih bersih. Apabila ekonomi diterapkan pada isu-isu lingkungan, maka diperoleh kesadaran yang mendalam untuk meningkatkan lingkungan dengan tujuan kesejahteraan. Perbaikan lingkungan dapat diwujudkan sebagai dampak yang mempunyai nilai uang secara langsung. Perbaikan pantai, sungai, dan area lahan basah, misalnya dapat meningkatkan jumlah pengunjung. Menurunnya penderita infeksi saluran pernapasan akut akibat menurunnya pencemaran udara ditunjukkan melalui permintaan pelayanan kesehatan sehingga menghemat biaya kesehatan. Selanjutnya, penggunaan hitungan moneter. Pilihan utama pada perbaikan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, misalnya meningkatkan anggota organisasi lingkungan, merupakan perwujudan peningkatan kesadaran. Lobby politik adalah mekanisme lain untuk mengamankan pemihakan terhadap lingkungan, adalah manifestasi lain dari pentingnya environmentalism. Alasan kedua adalah pentingnya perhitungan moneter dari keuntungan dan kerugian lingkungan dapat menjadi pendukung untuk pemihakan terhadap kualitas lingkungan. Alasan ketiga adalah adanya komparasi dalam bentuk moneter untuk dibandingkan dengan alternatif lain dalam pemanfaatan dana. Perhitungan untuk membandingkan biaya dan manfaat dua atau lebih pilihan penggunaan lahan dikenal dengan analisa biaya manfaat atau cost benefit analysis atau CBA. Nilai tambah ekonomi. Walaupun terminologi belum disepakati, pakar ekonomi lingkungan telah sampai pada hal-hal cukup tentang taksonomi nilai ekonomi yang dikaitkan dengan lingkungan alam. Yang menarik adalah taksonomi tersebut menimbulkan kepedulian para pecinta alam dan lingkungan, dimulai dengan membedakan nilai pemanfaatan atau user cost dari nilai intrinsik. Biaya penggunaan atau pemanfaatan penggunaan didapat dari aktual pemanfaatan lingkungan. Sedikit lebih kompleks adalah nilai yang dinyatakan melalui pilihan atau opini dalam penggunaan lingkungan, yaitu nilai lingkungan sebagai manfaat yang potensial sebagai hal yang berlawanan dengan permanfaatan sekarang. Pakar ekonomi merujuk hal ini pada nilai pilihan atau opinion value, atau bisa juga disebut dengan nilai total pemanfaatan sama dengan nilai permanfaatan sebenarnya ditambah nilai pilihan. Studi kasus. Sumber judul jurnal ini yaitu Nilai Ekonomi Hutan Kota di Jakarta pada studi kasus Hutan Kota Sesereng Jakarta Barat. Penulis jurnal ini yaitu Sakinah Nur Rahmawati, Dudung Darusman, Rahmat Hermawan, dan Rizky Afenzora. Jurnal Media Konservasi volume 23 nomor 3, waktu terbit Desember tahun 2018. Pendahuluan jurnal ini yaitu perkembangan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan berimplikasikan pada menurunnya kualitas lingkungan, antara lain meningkatnya polutan udara, meningkatnya suhu udara, menurunnya kelembapan udara, dan terjadinya urban heat island atau UHI. Fenomena UHI dalam jangka panjang diduga menjadi penyebab perubahan iklim mikro pada wilayah perkotaan dan berkontribusi terhadap fenomena global warming. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam bentuk ketersediaan membayar guna pendanaan dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan perkotaan sangat dibutuhkan. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan selama bulan November tahun 2016 hingga Januari tahun 2017. Penelitian dilakukan di Hutan Kota Sesereng, Kelurahan Sesereng, Jakarta Barat sebagai keterwakilan hutan kota yang ada di Jakarta dengan memperhatikan terdapatnya dibutuhkan di sekitar lokasi penelitian dan adanya manfaat jasa lingkungan serta manfaat rekreasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan. 1. Perspektif pengunjung dan masyarakat terhadap manfaat hutan kota. Manfaat hutan kota yaitu sebagai sarana rekreasi, menghilangkan kejenuhan, sebagai wadah atau objek pendidikan dan penelitian, media komunikasi warga, membuka peluang pekerjaan, menyediakan udara sejuk atau segar, dan meningkatkan nilai jual prospektif dan nilai jual tanah. Yang kedua,
ameliorasi iklim mikro. Yang A, iklim mikro. Data menunjukkan iklim mikro yaitu antara 29,1 sampai 31,1. Yang B, indeks kenyamanan udara atau THI dan persepsi masyarakat atas kenyamanan udara. Persepsi masyarakat terhadap kenyamanan udara hutan kota perlu diketahui untuk dapat menilai kenyamanan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, nilai ekonomi hutan kota. Nilai ekonomi hutan kota diperoleh melalui pendekatan langsung, baik pengunjung maupun masyarakat, dengan menggunakan CVM. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan persepsi pengunjung dan masyarakat sekitar hutan kota menilai positif dari keberadaan hutan kota tersebut. Hutan kota mampu berperan dalam ameliorasi iklim mikro yang ditandai dengan suhu udara di hutan kota lebih rendah dibandingkan di luar hutan kota, dan kelembapan udara di dalam hutan kota lebih tinggi dibandingkan di luar hutan kota. Berdasarkan hal ini pula menunjukkan bahwa nilai THI dalam hutan kota lebih nyaman dibandingkan di luar hutan kota. Meskipun secara kuantitatif melalui nilai THI, hutan kota masuk ke dalam kategori tidak nyaman atau THI lebih dari 28. Namun secara kualitatif, pengunjung dan masyarakat mempersepsikan hutan kota nyaman. Berdasarkan hal ini juga dapat menjadi gambaran potensi kontribusi masyarakat tiap tahunnya yang dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan dan pembangunan hutan kota di Jakarta.